BPK menemukan 17 permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Bahkan kerugian negaranya ini ditaksir sebesar 596 miliar rupiah. Salah satu sorotan utamanya adalah pengisian kuota jemaah yang tidak sesuai aturan untuk 4.531 jemaah. Sehingga membebani keuangan haji hingga 596,88 miliar rupiah. Ini hasil dari temuan yang tertuang dalam dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 BPK ya. Temuan BPK loh, catat temuan BPK. Jadi yang di sana jangan panas ya. Dan 16 Desember kemarin Yakut ke KPK tapi pilih langsung masuk. Gak mau tuh yang namanya jawab pertanyaan media. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Setelah diperiksa selama 8,5 jam sama KPK terkait korupsi haji, Yakut tetap ogah komentar. Why? Katanya disuruh langsung tuh tanya ke penyidik KPK. Sebelumnya kawan inilah BPK ini merinci atas ketidaksesuaian pengisian kuota jemaah. 3 permasalahan kuota tersebut beserta dampak beban keuangan haji masuk dalam kelompok 9 permasalahan ketidakpatuhan dengan nilai total 596,88 miliar rupiah. BPK juga mencatat nih ketidakpatuhan lain seperti penggunaan sebagian anggaran operasional haji tanpa dasar hukum, dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap, pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai standar akuntansi pemerintah, serta penyimpangan dalam prosedur pembayaran dan pengadaan barang atau jasa pendukung operasional. Lagi-lagi ya, ini temuan BPK. Karena temuan BPK ini kawan inilah, BPK ini merekomendasikan Menteri Agama untuk menetapkan rencana penyelesaian permasalahan jemaah penggabungan dan pelimpahan yang tidak berhak. Sementara kalau KPK ini sudah menaikkan kasus dugaan korupsi kuota haji ke tahap penyidikan sejak 8 Agustus lalu. Agustus loh ya, sekarang udah bulan apa? Udah Desember. Padahal menurut pakar hukum pidana Universitas Bung Karno Hudi Yusuf menilai temuan BPK ini sudah cukup kuat dan bisa dijadikan dasar penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama Yakut dalam dugaan penyimpangan kuota haji. Hudi juga mempertanyakan nih kawan inilah lambannya langkah KPK dalam menetapkan tersangka. Padahal KPK juga sudah mencegah yang bersangkutan untuk tidak berpergian ke luar negeri. Mereka itu adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, dan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Masyur. KPK juga dinilai loyo nih kawan inilah dan lamban. Bahkan pakar hukum Abdul Fikar ini menilai KPK kayaknya terpengaruh hal-hal negatif nih dalam perkara ini. Negatif yang kayak gimana ya? Apalagi katanya PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjanjikan loh pengumuman tersangka sejak September bulan lalu. Tapi sampai saat ini tidak kunjung terrealisasi. KPK bilang akan membeberkan peran 3 pihak yang telah dicegah ke luar negeri dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ini. Mereka adalah mantan Menak Yakut, mantan staf sus Menak Gus Alek, dan pemilik travel Maktur Fuad Hasan. Tapi kapan ya? Kan kemarin baru Yakut ya? KPK juga bilang akan memanggil kembali mantan Menteri Agama Yakut yang kemarin baru aja dipanggil dan juga pemilik Maktur Travel nih, Fuad Hasan, terkait pastinya dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Pemanggilan ulang ini dilakukan KPK setelah tim penyidik KPK menyelesaikan penelusuran dan pengumpulan bukti di Arab Saudi pada saat kemarin-kemarin itu ya. Nah, kalau udah dipanggil ulang langsung, kira-kira ditetapkan tersangka nggak ya? Kemarin aja nggak ditetapkan sebagai apa-apa tuh. Menurut PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, salah satu yang akan diklarifikasi ke Yakut dan Fuad adalah fasilitas akomodasi jemaah haji di Arab Saudi, termasuk kesesuaian dengan janji yang diberikan oleh penyelenggara haji khusus. Kalau dilihat seperti itu, publik juga bisa menilai ya kawan inilah siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka.
Tapi lagi-lagi kenapa ya sampai saat ini belum juga diumumkan KPK? Apa mau nunggu tahun depan kali ya? Nanggung, karena bentar lagi tahun baru. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis ya tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Dilhantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.